Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melati Jamal dengan NIM 203211174. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikolog dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi keuangan dan investasi. Sebelumnya, mengapa literasi keuangan dan investasi penting untuk generasi muda? Dikarenakan generasi muda dikenal sebagai cenderung konsumtif dan tidak memiliki manajemen keuangan yang baik. Maka dari itu, literasi keuangan dan investasi sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan mengenai bisnis, pengelolaan keuangan yang baik, hingga berbagai pengalaman bagaimana memulai bisnis sejak mudanya. Dan dikarenakan kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah terhadap pentingnya literasi keuangan saat ini. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik? Yaitu yang pertama dengan cara menabung. Setelah mendapatkan gaji bulanan atau pendapatan lainnya, Anda harus langsung memulai menabung secara teratur. Tabungan itu bisa menjadi persiapan Anda jika terjadi hal-hal yang tak terduga seperti sakit atau masalah yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu memiliki budget pengeluaran. Maksudnya ini memiliki budget anggaran adalah salah satu cara untuk mengatur keuangan kita sendiri. Pemasukan ibarat air yang mengalir dalam kolam dan bisa habis jika dipakai terus-menerus. Anda sebaiknya memiliki budget pengeluaran agar tabungan masih tersisa. Tipsnya dengan cara Anda memulai mencatat aplikasi digital yang dapat diunduh di smartphone atau handphone Android kita sendiri. Dan Anda juga mulai melacak kebiasaan belanja dan memilah mana anggaran yang penting dan tidak penting. Nah, yang ketiga yaitu berinvestasi secara bertahap. Setelah sudah menerapkan secara di atas, Anda mulai bisa berinvestasi secara bertahap dengan cara sisihkan sebagian tabungan ke deposit, saham atau instrumen lainnya seperti reksadana atau P2P. Dan Anda juga bisa memantau investasi untuk kepentingan jangka panjang atau jangka pendek. Bagaimana cara investasi yang baik? Yaitu yang pertama dengan cara modal dan diversifikasi cara berinvestasi. Mulailah investasi dengan modal kecil atau sesuai budget Anda sendiri. Jangan ragu kalau Anda cuma punya modal kecil. Banyak investasi yang tidak melebihi dengan modal 1 juta, bahkan beberapa di antaranya bisa dimulai dari Rp100.000 saja. Dan tanyakan kepada broker secara detail terkait investasi bermodal kecil dan untung ruginya. Nah, yang kedua yaitu kenali faktor risiko dari cara berinvestasi. Punya modal tapi tak paham cara berinvestasi sama saja dengan berbohong. Nah, poin yang kedua ini untuk memulai investasi adalah tahu investasi yang bakal diambil. Anda harus paham kalau investasi bukan cuma untung rugi, tetapi ada hal lainnya. Saat berinvestasi ini, Anda tengah mencebur diri dalam perputaran uang dan ujungnya bakalan sulit ditebak. Faktor risikonya sangat tinggi, jadi Anda butuh persiapan yang cukup matang sebelumnya. Tentukan tujuan cara berinvestasi sedini mungkin. Apa tujuan Anda untuk berinvestasi? Jawab dulu pertanyaan ini untuk memulai investasi. Tak sedikit dana yang dikeluarkan untuk berinvestasi dan Anda harus mempertimbangkannya. Kalau tujuan Anda dari awal sudah salah, maka takutnya investasi juga salah. Perjelasan tujuan dari awal dan buatlah seobjektif mungkin dan dengan alasannya. Kalau sudah benar atau sudah berurutan, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dan bisa memilih jenis investasi Anda. Bentuk-bentuk investasi yaitu yang pertama tabungan. Kelebihan dari tabungan ini dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko yang besar. Tabungan juga akan memberikan sejumlah pendapatan bunga. Sedangkan kekurangannya, bunga yang diberikan bank cukup kecil. Biasanya orang cenderung mudah mengambil uang di dalam tabungan, sehingga sejumlahnya akan berkurang sendiri. Nah, yang kedua yaitu deposito. Kelebihan dari deposito ini, risiko yang dikandung deposito terbilang sangat rendah, tetapi bunga yang diterapkan bank juga lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Sedangkan kekurangan deposito ini, pencairan dana deposito yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo akan dikenakan sejumlah biaya penalti yang terbilang cukup besar. Nah, selanjutnya yaitu reksadana. Anda tidak perlu repot-repot untuk mengelola dana investasi Anda sendiri, sebab hal ini akan dilakukan oleh seorang manajer investasi yang profesional. Dana investasi Anda ini diinvestasikan kepada beberapa perusahaan sekaligus yang mengakibatkan berbagai risiko dan juga keuntungan yang akan Anda tanggung sendiri. Kekurangan dari reksadana ini, Anda dikenakan sejumlah biaya atas pengelolaan perusahaan atau manajer investasi yang Anda gunakan. Selanjutnya yaitu obligasi. Kelebihan dari obligasi ini memberikan besaran bunga yang lebih besar daripada bunga deposito. Kekurangan dari obligasi ini, jangka waktu investasi ini terbilang sangat panjang, minimal 5 tahun. Yang menimbulkan sebuah masalah jika sewaktu-waktu Anda tidak mencairkan dana sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Dan apabila perusahaan obligasi ini mengalami kebangkrutan, maka dana tersebut tidak dapat dikembalikan lagi. Selanjutnya bentuk-bentuk investasi yaitu saham.
Kelebihan dari saham ini, Anda bisa saja mendapatkan sejumlah keuntungan yang sangat besar atas kepemilikan saham, terutama jika harga saham perusahaan yang Anda miliki mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan kekurangan dari saham ini memiliki sejumlah risiko yang sangat besar dan Anda bisa mengalami kerugian yang besar jika sewaktu-waktu harga saham tersebut sangat rendah di pasaran. Bentuk investasi yang terakhir yaitu emas, di mana emas ini merupakan aset yang mudah dijual jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan sejumlah dana dalam keadaan darurat. Nah, kekurangan dari emas ini, emas memiliki risiko yang tinggi untuk hilang atau dicuri orang lain. Sebab penyimpanan di rumah juga sangat berisiko, membuat Anda mengalami sejumlah kerugian jika sewaktu-waktu terjadi tindak pencurian. Sekian materi literasi keuangan dan investasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.